Bus rombongan takziah atau pelayat terguling di Sleman, Yogyakarta. Seorang penumpang tewas dan puluhan luka-luka. Sebuah bus terguling di Jalan Ring Road Barat, Gamping, Sleman pada Rabu siang. Peristiwa berawal saat bus mengangkut 27 orang rombongan pelayat melaju dari arah Magelang menuju Bantul. Bus hilang kendali menyerempet kendaraan lain dan terguling. Kecelakaan ini mengakibatkan satu penumpang, seorang wanita 48 tahun, meninggal dunia sementara penumpang lainnya luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit. Nah, sampai di TKP terjadi oleng dan terjadi BCA yang sama ekstrada. Sementara bisnya terguling dan korban kita larikan di rumah sakit PKU Gamping. Untuk sopir kita amankan sementara di Polsek Gamping. Kecelakaan ini juga mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan lain. Dari Sleman, Yogyakarta, Hero Trijoko, Anyus melaporkan. Pemirsa, balita berusia 13 bulan terluka parah dianiaya ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Penganiayaan disaksikan nenek korban. Widya Rahayu 20 tahun ditangkap polisi karena diduga menganiaya anak balitanya di rumahnya di Tebo, Jambi. Ironis, pelaku tega menganiaya anaknya berusia 13 bulan menggunakan senjata tajam. Korban yang terluka parah dirawat di Rumah Sakit Sultan Taha Saifuddin, Tebo. Penganiayaan ini disaksikan oleh nenek korban. Korban dianiaya saat ayahnya pergi bekerja. Saat diperiksa polisi, pelaku sulit bicara, diduga depresi. Yang bersangkutan memang kelihatan depresi, kelihatan dalam kondisi depresi. Jadi memang agak kesulitan untuk mendapat keterangan yang seutuhnya atau yang sebenarnya saat ini. Pelaku akan diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, Anyus melaporkan. Kesal dituduh mencuri uang Rp200.000, seorang anak menganiaya ayah kandungnya dengan senjata tajam. Korban terluka parah di bagian perut. Pria 63 tahun ini dirawat intensif di IGD RSUD Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, korban terluka parah akibat dianiaya anak kandungnya menggunakan pisau. Korban dianiaya karena pelaku kesal dituduh mencuri uang Rp200.000 oleh ayahnya. Polisi masih mengejar pelaku yang kabur. Tak terima diejek, seorang bocah di Bojonegoro, Jawa Timur menganiaya temannya menggunakan senjata tajam. Korban yang terluka parah harus dirawat di rumah sakit. Polisi mendatangi warung di Stadion Letjen Haji Sudirman, Bojonegoro, Jawa Timur untuk menyelidiki kasus penganiayaan yang dilakukan AP, remaja 13 tahun terhadap temannya AF 15 tahun. Pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam diduga karena kesal diejek oleh korban. Korban yang terluka parah dirawat di RSUD Sosodoro Jati Kusumo. Tiga hari pencarian, balita ditemukan tewas tenggelam di saluran air depan rumahnya di Pemalang, Jawa Tengah. Saat ditemukan, korban mengapung bertumpuk dengan sampah sungai. Jalan ke, sampai juga sampai. Sampai tuh. Jalan ke. Warga berupaya mengevakuasi jasad balita 1,5 tahun yang mengapung di saluran air di Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebelumnya korban dilaporkan hilang usai keluar rumah saat disuapi makan oleh ibunya. Dibantu relawan selama 3 hari dan baru ditemukan Rabu pagi dengan kondisi tewas mengenaskan. Korban ditemukan 1 km dari lokasi. Diduga lepas dari pengawasan, korban tewas terjatuh dan tenggelam di saluran air.
amati terus, tak lihat. Setiap ada orang saya suruh berhenti, Mas itu apa? Katanya boneka, gitu. Nggak pada percaya. Tapi firasat saya itu bukan boneka. Pikiran saya terus lihat. Lalu saya buka, ada tutupnya di sini. Ternyata udah ada darah. Masuk ke rumah. Anak dan ibunya itu masih menyuapi di dalam rumah. Anaknya keluar. Enggak, anaknya keluar. Nah, dengan hitungan 1 menit apa 2 menit itu ibunya kan langsung nututi keluar. Ternyata anaknya sudah tidak ada. Korban dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Kasus ini mengingatkan kembali orang tua untuk selalu mengawasi anak saat bermain di luar rumah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Raisa Nadia. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya 87 jajaran kuda. Loket 86 Mangki Padat Meraya. Loket 79 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda